Buat yang sudah nonton movie ini tahun 2014 lalu tapi sampai sekarang belum menikah juga, ayo guys absen dulu di kolom komentar sebelum penuh. Film diawali sebelum era Shinobi dimulai, di mana kala itu dikisahkan ada seorang yang memakan buah terlarang dan memperoleh cakra untuk mengakhiri zaman perang. Namun seiring berjalannya waktu, mereka justru semakin haus akan kekuatan yang melahirkan konflik sebagai pemicu perang berkepanjangan. Perang itu terus berlanjut hingga ke generasi berikutnya. Oh ya, sebelum kalian menonton videonya lebih lanjut, boleh dong kasih like-nya. Dan yang belum subscribe, bisa kali ditekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu, biar Mimin semangat membuat videonya. Mimin sampai nggak tidur 7 hari 7 malam dong demi membuat konten ini. Tapi bercanda guys. Oke lanjut. Terlihat Hinata kecil yang sedang dibully oleh beberapa anak laki-laki. Saat itu juga pahlawan kita, Naruto kecil muncul. Dia berusaha melerai aksi bully pada Hinata. Dengan penuh percaya diri, Naruto mengatakan jika dirinya akan menjadi Hokage di masa depan. Naruto mencoba mengeluarkan jurus Kage Bunshin no Jutsu, tapi yang keluar malah Naruto yang sangat kecil. Setelah itu, Naruto yang harus menerima pukulan dari anak laki-laki di sana. Syal yang Naruto pakai pun mereka injak-injak dan dirusak oleh gerombolan anak nakal itu. Melihat kejadian tersebut, Hinata merasa sangat bersalah karena bagaimanapun juga Naruto yang ingin membelanya malah harus terluka. Apalagi Syala juga ikut dirusak oleh anak nakal tadi. Tak lama kemudian, Naruto pun meninggalkan Hinata setelah memastikan tak ada lagi anak yang mengganggunya. Emang jiwa pahlawan banget ya Naruto dari kecil guys. Beda sama anaknya si Bulldog yang lebih ngebebanin daripada Sakura. Singkat cerita, Naruto kecil kini sudah masuk ke Akademi Ninja. Dalam kelas tersebut, Iruka mengatakan bahwa kelak dunia mungkin akan kiamat. Seperti misalnya bulan yang akan jatuh ke bumi. Ia juga meminta muridnya untuk menuliskan di kertas masing-masing, jika bumi benar-benar kiamat, mereka ingin dengan siapa akan bertemu untuk terakhir kalinya. Mendengar hal tersebut, Naruto yang tidak memiliki siapa-siapa nampak kebingungan untuk menuliskan seseorang di kertasnya. Alhasil, ia malah membuat pesawat terbang dari kertas miliknya yang sempat menarik perhatian Hinata. Di suatu tempat, terlihat sosok misterius yang sedang berbicara pada pemimpin klan Hyuga. Dan tak lama kemudian terjadilah pertarungan karena tidak adanya kesepakatan di antara mereka. Kembali ke Naruto, yang telah dewasa kini terlihat sangat serius mengajari anak-anak jurus taijutsu. Menariknya, Naruto dewasa justru menjadi sosok yang sangat diidolakan oleh banyak gadis-gadis karena kontribusinya yang besar dalam perang dunia shinobi keempat. Di saat malam hari, terlihat Hinata yang masih sibuk membuat syal dengan tangannya. Di sana dia teringat akan syal Naruto yang telah rusak akibat menolongnya dulu. Keesokan harinya, Hinata bertemu dengan Sakura. Sakura yang selama ini memahami isi hati Hinata berusaha menyemangati temannya itu, sekaligus juga mendorongnya agar berani menyatakan perasaannya langsung pada Naruto. Di waktu yang sama, para Hokage sedang rapat membahas tentang kondisi bulan yang terus mendekati bumi. Parahnya lagi, jarak bumi dan bulan yang semakin dekat juga berpotensi menimbulkan gravitasi yang sangat kuat, dan tak menutup kemungkinan akan berakhir dengan kehancuran seiring datangnya pecahan bulan yang jatuh ke bumi. Dengan kata lain, nasib bumi bisa saja berakhir dan umat manusia bisa saja binasa jika tidak ada tindakan untuk menghentikan bencana tersebut. Para Hokage pun bingung akan kejadian ini. Mereka saling bertanya apakah ini fenomena alam atau ulah manusia. Kembali ke Naruto, ia bersama teman-temannya kini sedang berada di sebuah kedai ramen. Saat itu, Hinata sempat menghampiri Naruto dan akan memberikan syal buatannya. Namun niat tersebut diurungkannya karena datangnya beberapa gadis cabe-cabean yang mendekati Naruto. Alhasil Hinata pun lebih memilih mundur dan menjauh dari tempat tersebut. Sialnya, meski Sakura telah menyuruh Naruto untuk mengantarkan Hinata pulang, Naruto yang sangat cuek dan tidak peka malah membiarkan Hinata pergi begitu saja tanpa merasa bersalah sedikit pun. Sakura yang mengerti akan perasaan Hinata berusaha mengejar dan menghiburnya, serta memberi semangat pada temannya itu agar bisa menyatakan perasaannya pada Naruto. Di waktu yang sama, insiden penculikan terjadi pada Hanabi. Saya yang kebetulan melihat kawanan penculik itu sempat mengejarnya, tapi sayangnya saya kehilangan jejak karena mendapatkan serangan dari pasukan tersebut. Kembali ke Hinata. Hinata terlihat melamun karena dia dari dulu sering memperhatikan Naruto dan dia ingin selalu bersamanya. Hinata yang ingin sungguh-sungguh memberikan syal dan mengungkapkan perasaannya kepada Naruto mulai berlatih agar dia bisa menyampaikannya kepada Naruto.
Tanpa disadari Hinata, Naruto muncul dari belakang dan memanggilnya. Sayangnya, Hinata yang sempat merasa cukup percaya diri untuk menyatakan perasaannya kepada Naruto malah lagi-lagi harus mengurungkan niatnya. Hanya karena melihat Naruto yang sudah mengenakan syal. Hal itu jelas membuat Hinata begitu kecewa dan langsung meninggalkan Naruto begitu saja. Dengan perasaan yang kesal, Hinata yang sedang menyendiri di sebuah taman malah dikejutkan oleh kedatangan seorang pria yang memperkenalkan dirinya sebagai Toneri. Gak lama kemudian, Naruto datang saat Hinata ditangkap oleh anak buah Toneri. Sialnya, Naruto yang berusaha untuk menghajar Toneri malah kehilangan sosok tersebut yang ternyata telah lebih dulu menghilang membawa Hinata bersamanya. Terjadilah aksi kejar-kejaran dan pertarungan untuk menyelamatkan Hinata. Hingga pada akhirnya, Naruto berhasil memberi serangan pada penculik Hinata hingga membuat gadis itu terjatuh. Untungnya, Naruto yang sigap akhirnya berhasil meraih Hinata. Meski syal yang dibawa gadis itu sobek dalam insiden tersebut, tak lama kemudian sosok Toneri kembali muncul dan mengatakan bahwa dunia akan segera berakhir. Namun ia memastikan jika dirinya nanti akan lebih dulu datang untuk Hinata, sebelum nasib dunia benar-benar berakhir. Lalu Toneri pun menghilang bersama dengan jatuhnya beberapa serpihan bulan yang menyebabkan ledakan. Keesokan harinya, Kakashi memutuskan membuat tim untuk menyelamatkan Hanabi yang dipimpin oleh Shikamaru. Ia juga diberi sebuah jam yang telah digunakan oleh para Kage, di mana jam tersebut dibuat khusus untuk menghitung waktu mundur sisa waktu yang dimiliki bumi sebelum hancur. Meski tak bisa menjelaskannya secara rinci, namun Kakashi memiliki firasat jika pelaku yang memanipulasi bulan juga masih sama dengan dalang di balik penculikan Hanabi. Tak lama kemudian pencarian pun mulai dilakukan. Dalam penelusuran mereka, Hinata berhasil menemukan kunai milik Hanabi yang diperlihatkan Hanabi pada saat di rumah. Kunai tersebut mengarahkan mereka pada sebuah goa. Di dalam goa tersebut, Naruto dan yang lainnya mendapati sebuah mata air yang nampak menarik perhatian mereka. Tapi anehnya, penglihatan Byakugan Hinata sedikit terganggu. Padahal Byakugan adalah mata yang dapat menembus penglihatan apapun. Rasa penasaran yang semakin besar akhirnya membuat kelompok yang dipimpin oleh Shikamaru itu memutuskan menyelam ke dalam mata air tersebut. Harapannya agar mereka bisa mendapatkan petunjuk lainnya. Keanehan demi keanehan kembali dialami oleh mereka ketika mulai memasuki sumber mata air itu. Naruto dan yang lainnya seolah dibawa kembali ke masa lalu mereka. Mulai dari pertarungannya dengan Kiba saat ujian Chunin, Hinata yang sempat memberikan balsam kepada Naruto, aksi Hinata yang menolong Naruto ketika sedang bertarung melawan Pain, hingga momen waktu mereka kecil. Bahkan Naruto melihat jawaban Hinata saat ditanya guru Iruka mengenai orang terakhir yang ingin bersamanya saat bulan jatuh ke bumi. Dan itu adalah nama Naruto. Naruto baru sadar ternyata Hinata begitu mencintai dirinya. Dan di saat pertemuan di tempat ramen, Hinata ingin mengungkapkan perasaannya. Tak lama kemudian, Naruto yang nampak masih dalam kenangannya tiba-tiba dibangunkan oleh Sakura. Dan terungkaplah bahwa dari tadi mereka telah berada di jebakan Genjutsu. Setelah terlepas dari jebakan Genjutsu, Shikamaru dan kelompoknya kembali dipertemukan dengan mata air lainnya yang lagi-lagi memaksa mereka untuk masuk ke dalamnya. Saat semuanya sudah masuk ke mata air berikutnya dan tinggal Hinata sendiri, dia didatangi Toneri lagi dan diajak menikah. Buset, nih Toneri kenal kagak? Udah mau ajak nikah aja. Kayaknya nih Otsutsuki yang satu ini udah kebelet pengen ngerasain indahnya bercinta deh. Sementara itu, Naruto yang sudah masuk ke dalam mata air tersebut mulai menyadari Hinata tidak ada bersamanya. Ia pun lalu memutuskan untuk kembali mencari Hinata. Saat di permukaan, Naruto yang melihat keberadaan Toneri langsung berusaha menyelamatkan Hinata. Hingga kemudian keduanya pun terlibat pertarungan sengit. Namun ternyata sosok yang dilawan Naruto saat itu hanyalah sebuah boneka, bukan merupakan Toneri yang asli. Hal serupa juga dialami oleh Sakura dan yang lainnya. Mereka yang sudah sampai di mata air yang lain tiba-tiba dihadang oleh kemunculan monster laba-laba. Namun tak perlu waktu lama bagi mereka untuk bisa menumbangkan monster tersebut. Di luar area goa, Naruto dan yang lainnya dibuat terkejut karena di hadapannya kini ada pulau melayang serta matahari buatan. Sementara itu, Toneri nampak masih terus memantau pergerakan dari kelompok Hinata, sembari merasakan sensasi baru dari mata Byakugan yang telah diambilnya dari Hanabi.
Kembali ke Naruto, pencarian terhadap Hanabi yang masih belum menemukan petunjuk akhirnya memaksa mereka untuk bermalam di sebuah hutan. Menariknya, perhatian Naruto kali ini mulai tertuju pada Hinata yang sedang merajut syal yang akan diberikan kepada Naruto tempo hari. Hal itu juga yang membuat Naruto memilih untuk tidak lagi mengenakan syal di lehernya. Sejak saat itulah, Naruto mulai memberikan perhatian lebih pada Hinata. Ia juga sesekali terlihat canggung ketika bersamanya. Sama halnya dengan Hinata yang mulai merasakan adanya perubahan pada diri Naruto. Ia yang dulunya begitu cuek, kini mulai perhatian dengannya. Momen romantis sempat terjadi ketika Naruto yang salah tingkah tiba-tiba terjatuh dan membuat punggungnya tergilir. Untungnya, Hinata telah siap dengan salap luka miliknya. Konyol ya, Naruto yang awalnya berlaga bisa menggunakan salap itu sendiri, malah tak bisa menjangkau area punggungnya. Alhasil Hinata lah yang mengoleskan salap tersebut ke punggung Naruto. Namun, momen berduaan itu tak berlangsung lama, karena mereka harus menuju ke sebuah bangunan yang mirip seperti kuil dengan banyak tulisan dan ramalan kuno di dalamnya. Di dalam bangunan tersebut, Shikamaru dan yang lainnya tiba-tiba dikejutkan oleh kemunculan seorang pria yang merasa kehadiran Putri Byakugan. Namun ternyata itu hanyalah sosok arwah yang memberi isyarat pada Hinata jika saat ini Tenseigan telah aktif, yang artinya mereka harus segera menghentikan Otsutsuki. Tak ingin membuang waktunya, mereka pun kembali melanjutkan pencarian Hanabi. Lagi-lagi, Hinata yang sedang merajut syal didekati oleh Naruto. Hinata merasa bersalah karena saat sang adik diculik, entah kemana dirinya hanya sibuk merajut syal. Lalu Naruto bilang kalau dia akan menyelamatkan Hanabi untuk Hinata. Di tempat itu juga, Naruto mengungkapkan kalau dirinya mencintai Hinata. Tak lama kemudian, Toneri pun datang. Hinata yang belum menjawab pernyataan cinta dari Naruto justru pergi dengan Toneri, sambil dirinya meninggalkan syal terakhir untuk Naruto. Naruto pun mencoba mengejarnya, namun dia mendapat serangan dari Toneri yang membuat cakranya keluar semua. Di waktu yang sama, semua penduduk mulai dievakuasi sembari para shinobi menghalau serpihan bulan yang jatuh ke bumi. Sementara itu, Naruto yang masih pingsan oleh serangan Toneri kini terlihat sedang diobati Sakura. Di istana Toneri, Hinata yang masih dalam kondisi tak sadarkan diri, isi pikirannya dilihat oleh Toneri. Dan ternyata Naruto lah yang sedang dipikirnya. Saat dia tersadar, Hinata ke kamar Hanabi dan melihat bahwa mata sang adik telah diambil oleh Toneri. Jadi, saat Hinata bertemu boneka Toneri, dia ditunjukkan kalau Toneri adalah keturunan Hambura Otsutsuki, serta klan Hyuga adalah warisan dari Hambura juga. Semua itu berawal pada sekitar ribuan tahun silam ketika Rikudo Sennin yang khawatir terhadap cakra dan kekuatan Jubi yang tak terbatas yang akan menjadi momok bagi dunia. Akhirnya Hagoromo membagi cakra Jubi menjadi 9 ekor biju. Tak hanya itu, Rikudo Sennin juga menyembunyikan dan menyegel patung Gedomazo di bulan. Tujuannya adalah agar Jubi tidak bisa bangkit dan Hamura lah yang menjaganya di bulan. Namun ternyata Hamura juga ragu dengan dunia shinobi yang diciptakan oleh Rikudo Sennin, karena dunia yang ditinggali kakaknya itu tidak pernah berhenti dari peperangan. Mereka sangat haus dari kekuatan, bahkan patung Gedomazo dicuri dan Jubi bangkit kembali. Hamura merasa shinobi dari bumi hanya akan merusak kedamaian dunia, maka dari itu Toneri ingin menghancurkan bumi. Ia bahkan sampai mengambil Byakugan dari mata Hanabi agar bisa digabungkan dengan cakra miliknya. Karena dengan begitu, maka akan tercipta alat Tenseigan yang mampu menghancurkan bumi menjadi debu dan dia akan menciptakan dunia baru. Mata Byakugan Toneri masih sering terasa sakit yang membuat Toneri harus sering istirahat. Lalu Hinata teringat kembali dengan arwah yang ditemuinya di kuil. Ternyata tempat itu merupakan kuburan dari keturunan Hambura yang disebut sebagai anggota keluarga primer klan Otsutsuki. Mereka telah dibinasakan oleh keluarga sekunder hanya karena salah dalam memahami keinginan Hambura. Sama halnya dengan Toneri yang berasal dari keluarga sekunder dan ingin menjatuhkan bulan ke bumi dengan menggunakan kekuatan Tenseigan. Dalam pertemuan itu, ternyata juga muncul Hambura Otsutsuki yang mengatakan bahwa Hinata sebagai putri Byakugan lah yang dapat menghentikan Tenseigan. Di sisi lain, Shikamaru bersama saya terlihat tengah mendekati matahari buatan dan mencoba untuk memancing kemunculan pasukan Toneri keluar. Namun ternyata itu merupakan siasat Shikamaru saja, hanya untuk mengetahui pintu masuk menuju tempat tersebut. Kemudian mereka mundur. Di bumi, di desa Kumogakure, Raikage terlihat mempersiapkan meriam cakra untuk diarahkan ke pecahan meteor dari bulan. Dia mengatakan bahwa dengan meriam tersebut, maka benda apapun bisa dihancurkan. Mereka ingin menggunakan alat itu untuk menghancurkan bulan.
Beralih ke Hinata, yang sedang makan bersama Toneri sempat menyarankan untuk berdamai dengan bumi. Namun hal itu justru membuat Toneri kesal karena ia sangat ingin untuk menghancurkan dunia buatan Rikudo Sennin itu. Namun obrolan itu teralihkan oleh kemunculan pulau melayang yang disebut Toneri sebagai kuil Hamura. Kuil tersebut dikatakannya selalu muncul tiap tahun saat festival Rine. Hal itulah yang membuat Hinata begitu meyakini jika Tenseigan selama ini berada di kuil tersebut. Usai makan, keduanya lalu menuju ke kuil Hamura. Dan ternyata di dalamnya terdapat Tenseigan sesuai firasat Hinata. Namun sayangnya itu bukanlah yang asli, melainkan hanya replika saja. Sedangkan Tenseigan yang asli masih disembunyikan Toneri. Menariknya, perhatian Hinata tiba-tiba tertuju pada suatu tempat yang tak bisa dilihatnya dengan jelas. Dari sinilah akhirnya ia menyadari jika kemungkinan besar Tenseigan asli ada di tempat tersebut. Tak ingin membuang waktunya, Hinata yang mengetahui Toneri sedang beristirahat mulai memberanikan diri untuk mendatangi langsung ke tempat tadi. Dan ternyata firasatnya kali ini terbukti dengan adanya Tenseigan asli di tempat tersebut. Sialnya, Hinata yang hendak menghancurkan Tenseigan malah dicegah oleh Toneri yang tiba-tiba muncul di sana. Merasa kesal, Hinata lalu mengingatkan Toneri jika selama ini dia telah menyimpang dari ajaran Hamura. Namun hal itu justru membuat Toneri marah dan meluapkannya dengan menghancurkan syal buatan Hinata. Belum puas dengan hal tersebut, Toneri juga ingin mengendalikan tubuh Hinata yang dianggapnya telah mengkhianatinya. Kembali ke Naruto, ia yang telah pingsan selama 3 hari akhirnya mulai terbangun. Namun kali ini Naruto merasa sangat patah hati karena ia telah ditinggalkan Hinata yang lebih memilih untuk pergi bersama Toneri. Dari sinilah kita belajar bahwa Dewa Shinobi terkuat seperti Naruto akan galau dan lemah jika berhadapan dengan namanya cinta. Melihat kondisi temannya yang nampak murung, Shikamaru pun berusaha memberi semangat pada Naruto, termasuk dengan menunjukkan kondisi Sakura yang sedang kehabisan cakra setelah mentransfernya ke tubuh Naruto. Dari sinilah Sakura mengungkapkan bahwa dirinya begitu meyakini jika Hinata pasti memiliki alasannya sendiri sehingga mau dibawa oleh Toneri. Sejak saat itulah, Naruto perlahan mulai menemukan lagi semangatnya yang sempat hilang dan bertekad untuk bisa menyelamatkan Hinata. Bersama dengan yang lainnya, Naruto akhirnya berhasil masuk ke dalam matahari buatan setelah mengalahkan semua pasukan Toneri yang sempat menghadang mereka. Di dalam tempat itu, mereka lalu berpencar. Sakura dan Sai yang menuju ke lokasi Hanabi berada, sedangkan Naruto dan Shikamaru mencari Hinata. Di waktu yang sama, proses pernikahan Toneri dan Hinata sedang berlangsung. Namun acara tersebut harus terganggu oleh kemunculan Naruto. Aksi kejar-kejaran yang disertai dengan pertarungan pun tak terhindarkan lagi. Sementara itu, para shinobi di bumi masih terus berupaya mencegah benturan meteor yang terus berdatangan. Menariknya, salah satu pecahan bulan yang berukuran sangat besar dan sudah sangat dekat dengan tanah sempat membuat para shinobi panik karena tak sanggup menghancurkannya. Namun untungnya, saat itu juga Sasuke muncul dan langsung menghancurkan meteor besar itu hingga tak tersisa. Terlihat juga kemunculan Hyuga Hiashi yang datang dalam kondisi terluka. Kembali ke Naruto, yang sempat dihalau oleh banyak pasukan Toneri akhirnya bisa menemukan keberadaan Hinata. Ia juga sempat diserang oleh Hinata yang saat itu sedang berada di bawah kendali Toneri. Namun itu tak berlangsung lama karena untungnya Naruto berhasil menyadarkannya. Tak lama kemudian, tiba-tiba Toneri kembali merasakan sakit di matanya. Hal itulah yang dimanfaatkan Naruto dan Hinata untuk mencoba menghancurkan Tenseigan. Sedangkan gabungan kekuatan Naruto dan Hinata pun akhirnya berhasil menghancurkan Tenseigan. Hal itu juga yang membuat para pasukan Toneri bertumbangan. Setelah berhasil menghancurkan Tenseigan, Naruto dan Hinata pun akhirnya bisa kembali berkumpul dengan yang lainnya, termasuk Sakura dan Sai yang juga berhasil membawa Hanabi. Tak lama kemudian muncul patung raksasa yang mencoba menyerang mereka. Namun dengan sigap, Naruto memunculkan Kurama. Tak sampai di situ saja, kemunculan Toneri juga menambah suasana semakin panas. Bahkan Hinata sampai dikurung olehnya. Alhasil, duel sengit antara Toneri dan Naruto pun terjadi. Di desa Kumogakure, meriam cakra yang telah siap akhirnya mulai diarahkan untuk menembak ke bulan. Namun tepat ketika meriam itu akan ditembakkan, tiba-tiba Kakashi menghentikan aksi tersebut dengan berdalih jika saat ini masih ada Naruto dan lainnya yang tengah berjuang di bulan. Sempat terjadi perdebatan di sana. Raikage yang tak ingin terjadi hal buruk pada bumi mengatakan jika Naruto dan yang lainnya mungkin lebih baik menjadi korban demi keberlangsungan hidup manusia dan bumi. Namun tidak dengan Mizukage yang menyatakan tidak setuju. Terlebih Naruto juga merupakan sosok pahlawan dalam Perang Dunia Shinobi keempat 2 tahun yang lalu.
Perdebatan itu pun berakhir dengan pemberian waktu 1 jam bagi Naruto dan kelompoknya untuk menyelesaikan urusannya di bulan. Sebelum akhirnya meriam cakra ditembakkan untuk menghancurkan bulan. Di bulan, pertarungan sengit itu sempat membuat Toneri tumbang. Kesempatan itu juga yang dimanfaatkan Hinata untuk mengambil kembali mata Byakugan Hanabi. Anehnya, hal tersebut justru membuat Toneri bangkit. Bahkan tubuhnya sampai dipenuhi oleh mata Byakugan yang berasal dari pencahayan Tenseigan. Tak hanya itu, cakra Naruto juga berhasil diserap oleh Toneri yang kini sudah semakin kuat. Tapi ternyata kekuatan dengan cakra yang telah melewati batas itu malah membuat Toneri terhisap oleh kekuatannya sendiri. Melihat kejadian itu, Naruto pun tak tega dan akhirnya memutuskan untuk menyelamatkan Toneri. Di waktu yang sama, waktu 1 jam yang telah berlalu akhirnya membuat Raikage semakin tak sabar untuk menembakkan meriamnya. Namun lagi-lagi aksi tersebut kembali digagalkan karena ternyata bulan sudah berhenti bergerak mendekati bumi. Hal itu disadari setelah mereka melihat adanya tulisan berukuran besar yang dibuat oleh Kurama di bulan. Kembali ke Naruto, ia bersama Hinata dan yang lainnya kini terlihat sedang memandu Toneri menuju ke makam Hamura dan keturunannya. Toneri nampak tertunduk malu dan menyesal di hadapan makam tersebut, seolah menyadari jika dirinya telah membuat keributan besar selama ini. Hinata juga sebetulnya sempat membujuk Toneri untuk ikut bersama mereka ke bumi dengan mengatakan bahwa para shinobi di bumi akan menerimanya. Namun ajakan tersebut ditolak oleh Toneri yang mengaku tetap ingin tinggal di bulan sebagai bentuk penebusan dosanya. Sebelum memutuskan pulang ke bumi, Naruto sempat mengungkapkan jika sial yang dipakainya selama ini adalah buatan ibunya yang begitu istimewa baginya. Tak lama kemudian mereka pun memutuskan untuk kembali pulang ke bumi. Dalam perjalanan itu juga, Naruto dan Hinata saling mengungkapkan perasaannya. Di akhir film, Naruto dan Hinata yang telah sama-sama saling mencintai, mengungkapkan perasaan itu dengan saling berciuman tepat di bawah bayangan bulan. Oh, susit sekali kan guys kisah cinta mereka? Bagaimana dengan kisah cinta kalian? Silahkan curhat di kolom komentar, siapa tahu Mimin sebagai dokter cinta bisa membantu kalian. Dari kisah Naruto, kita belajar tentang perjuangan yang dulunya seorang bocah yang dianggap remeh oleh semua orang, kini menjadi seorang pahlawan yang menyelamatkan dunia. Dari kisah Hinata, kita belajar perjuangan cinta yang begitu tulus. Dia dari masa kecil yang sudah mencintai Naruto tak pernah luntur cintanya sampai dewasa. Hingga akhirnya Hinata hidup bahagia bersama pria yang dia cintai. Inilah artinya perjuangan itu tak akan sia-sia. Pesan Mimin buat kalian semua, jika kalian mencintai seseorang, maka ungkapkanlah. Kalau ditolak, maka pergi ke dukunlah solusinya. Maaf, Mimin bercanda ya. Jadi bagaimana menurut kalian filmnya? Seru gak?